Kisah Orang Kudus hari ini tanggal 15 Juni adalah Santa Germana dari Pibrak. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupi juga channel loncengnya ya. Dadah, silakan menonton. Pibrak adalah sebuah dusun kecil di Prancis, di mana Germana dilahirkan sekitar tahun 1579. Ia menghabiskan seluruh hidupnya di sana. Germana seorang gadis yang selalu sakit-sakitan. Ia tidak cantik, tangan kanannya cacat, dan ia juga terkena penyakit scrofula. Ayahnya kurang memperhatikannya, ibu tirinya tidak suka ia berada dekat dengan anak-anak yang sehat. Jadi Germana tidur di kandang bersama domba-dombanya, bahkan pada musim dingin. Bajunya compang-camping, dan ia menjadi bahan olok-olok anak-anak lain. Sepanjang hari, Germana menjaga kawanan dombanya di padang. Apabila ia pulang ke rumah pada malam hari, ibu tirinya acap kali berteriak padanya dan memukulinya. Namun demikian, gadis malang ini hidup dengan takut akan Tuhan. Dalam penderitaannya, ia memiliki karunia untuk merasakan kehadiran Yesus. Ia dapat berbicara kepada Tuhan Yesus, dan ia ingat bahwa Yesus senantiasa bersamanya sepanjang waktu. Setiap hari ia selalu ambil bagian dalam perayaan misa. Konon beberapa kali ketika Germana hendak pergi mengikuti misa di gereja desa, ia harus menyeberangi sungai, dan sungai itu membelah memberi jalan baginya. Air sungai tidak membasahi pakaiannya sedikit pun. Saat ia berada di gereja, ia meninggalkan kawanan dombanya dalam penjagaan malaikat pelindungnya. Tak pernah sekalipun domba-dombanya itu keluar melewati batas tongkat gembalanya yang ia tancapkan ke tanah. Germana seringkali mengumpulkan anak-anak kecil dan mengajarkan iman kepada mereka. Ia ingin agar hati anak-anak itu dipenuhi cinta Tuhan. Semampunya ia juga berusaha membantu mereka yang miskin. Ia membagi sedikit makanan yang diberikan kepadanya dengan para pengemis. Pada suatu hari di musim dingin, ibu tirinya menuduh Germana mencuri roti. Wanita itu mengejarnya dengan tongkat dan menarik celemeknya untuk memeriksa. Tetapi yang jatuh dari celemek baju Germana bukanlah roti, melainkan bunga-bunga musim semi. Sekarang orang-orang tidak lagi memperoloknya. Malahan, mereka mengasihi dan mengaguminya. Ia boleh tinggal dalam rumah ayahnya, tetapi Germana memilih untuk tetap tidur di kandang. Suatu hari pada tahun 1601, ketika usianya 22 tahun, ia ditemukan wafat di atas tempat tidur jeraminya. Hidupnya yang syarat dengan penderitaan sudah berakhir. Namun kisah Germana belum berakhir. Tuhan mengadakan mukjizat-mukjizat untuk menunjukkan bahwa ia seorang yang kudus. Pada tahun 1644, kuburnya dibongkar karena salah seorang keluarganya akan dikubur bersama dengannya. Tubuh Germana ditemukan masih utuh. Kabar tentang tubuhnya yang masih utuh segera menyebar dan banyak orang datang untuk menyaksikan keajaiban ini. Seorang pengunjung yang sedang sakit menyentuh jenazah Germana dan seketika itu ia menjadi sembuh. Tercatat lebih dari 400 mukjizat atau rahmat yang luar biasa diterima melalui perantaraan Santa Germana. Antara lain penyembuhan berbagai macam penyakit seperti kebutaan kongenital dan kebutaan akibat penyakit, sakit pinggul, dan sakit tulang belakang. Juga sebuah mukjizat pengadaan makanan untuk komunitas religius gembala baik di Bourges, Prancis pada tahun 1845. Santa Germana dinyatakan kudus 2 abad kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Juni tahun 1867 oleh Beato Paus Pius ke-9.